Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih mentakdirkan kita, memberikan nafas segar kepada kita untuk sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan pembukaan pengajian kita Tanbihul Ghafilin, yaitu peringatan bagi orang-orang yang lalai. Yang membaca kitab ini juga lalai juga, hadirin juga barangkali lalai. Oleh karena itu kita sama-sama mengingatkan diri kita semuanya, mudah-mudahan melalui kajian Tanbihul Ghafilin ini Allah membukakan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menuju kebaikan yang lebih bagus lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari bab 16 kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu bab larangan untuk berdusta. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya akar masalah orang tidak bisa diterima baik di keluarga, di masyarakat maupun yang lebih luas lagi adalah karena ketidakjujuran atau sering berdusta. Rasulullah dalam hadisnya, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir." Hendaklah kita senantiasa berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kita kepada suatu kebaikan. Wa yakum wal kadhiba, dan hendaklah kita menjauhi dari berdusta, karena fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Karena dusta itu akan membawa pendustanya, orang yang berdusta tersebut, menuju kepada kejahatan, kejelekan, dan kejelekan itu membawa kepada neraka. Hadis 196, qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Pengarang kitab ini, kitab Tanbihul Ghafilin ini bercerita, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Syakik bin Salmah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Hendaklah kalian semuanya berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan orang yang berlaku jujur itu kepada surganya Allah Ta'ala. Dan seseorang yang terus-menerus berlaku jujur, maka sehingga dia akan dicatat oleh Allah sebagai siddiqon, orang yang jujur banget. Nah, siddiqon itu
mubalaghah, jadi jujur banget, orang yang senantiasa jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan kebalikannya, hendaklah kalian menjauhi wal kadhiba, apa yang dinamakan itu adalah kebohongan, kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membawa pendustanya itu kepada fujur, perbuatan yang sangat jelek. Fa innal fujura yahdi ilan nar, ujung-ujungnya dari berbuat tidak jujur, pendusta itu adalah yahdi ilan nar, ujung-ujungnya adalah ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Orang yang terus-menerus tidak jujur, dusta, terus ditanya macam-macam, tanya satu jawabnya banyak, dan pada ujungnya enggak jujur, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai kadzaban, orang yang selalu tidak jujur, selalu pendusta banget. Nah, kalau Allah sudah mencatat seperti itu, maka keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sering, bahkan setiap hari kita ini berinteraksi dengan sesama kita. Ada perkataan yang ditanya itu enggak jujur, maka takutnya kalau sekali, dua kali, sampai berkali-kali, takutnya kita ini dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Nah, kalau udah jadi pendusta, maka sesama manusia pun, sesama makhluk pun tidak akan mau untuk menolongnya. Ini yang jadi masalah. Hadis 197, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah, anil A'mash, an Ammarah bin Umair, an Abdurrahman bin Yazid, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, i'tabiru al-munafiqah bi thalathin. Tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kita ini mengambil iktibar dari orang munafik yang sudah kita tahu semuanya. Ciri-ciri dari orang munafik itu ada 3. Maka kita disuruh oleh Rasulullah melalui Ibnu Mas'ud supaya kita mengambil pelajaran dari ciri-ciri orang munafik dan harus kita jauhi. Apa ciri-ciri orang munafik itu? Idza hadatsa kadziba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza ahada ghadara. Qala Abdullah radhiyallahu anhu, orang munafik itu apabila dia berbicara, dia senantiasa akan bohong, dan apabila dia udah janji besok saya akan begini, itu udah pasti akhlafa. Dia sudah, bahasa hadis di sini akhlafa fi'il madhi, berarti adalah udah pasti tidak menepati janjinya. Nah, itu. Dan apabila dia berjanji, apabila dia sudah dikasih jabatan, dikasih amanah, maka dia akan berkhianat. Itu ciri dari orang munafik yang sangat banyak kita temui di kalangan kita ini. Bahkan di dalam surat An-Nisa juz 5 akhir itu, bahasa Quran itu sampai innal munafiqina
fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya nanti adalah di intipnya neraka. Jadi neraka itu bertingkat-tingkat. Kemudian orang munafik itu ditaruh di paling intipnya neraka, diuyil-uyil sama di atasnya. Nah, ini kan sangat menyakitkan. Di dalam surah At-Taubah ayat 45 sampai ayat 75 sampai 77 Allah berfirman, "Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin." Di antara orang munafik itu adalah dia senantiasa itu senangnya janji, ngumbar janji. Wa minhum man 'ahadallah, ya Allah, kalau seandainya saya diberi rezeki yang banyak, sebulan dikasih 100 juta misalkan, maka saya akan berinfak macam bla 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 dan bla bla bla. Tetapi Allah, ketika Allah berikan, maka dia apa? Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Kami akan menjadi orang yang soleh. Kami akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Tapi falamma atahum min fadlihi, ketika Allah sudah kasih karunia yang banyak itu, mereka apa? Wa minhum man 'adallah la in atana min fadli nasaddaqanna wa lakunna sholihin falamma atahum min fadli bakhilu bihi. Mereka berlaku kikir. Wa tawallaw hum mu'ridun. Maka dia menjadi ingkar terhadap apa yang sudah dijanjikan itu. Itulah orang munafik itu. Artinya kita cukup kerentek di dalam hati saja, enggak boleh kita ngumbar macam-macam. Kalau kita sudah ngomong, nanti saya akan begini, kalau sudah diucapkan, itu berarti sudah urusan sesama manusia, dan itu harus ditepati. Tapi kalau masih di dalam hati, ini masih kita urusan sama Allah aja, boleh untuk tidak ditepati karena belum kita ucapkan. Tapi kalau sudah diucapkan dan tidak ditepati, maka kita tergolong orang munafik. Seperti surat At-Taubah ayat 75 sampai 77 itu tadi. Jadi sangat bahaya sekali berdusta ini. Qala haddatsana Abul Qasim bin Muhammad bin Mardawiyah, haddatsana Isa bin Khishnam Ats-Tsauri, haddatsana Suwaid an Malik annahu balaghahu annahu qila lil Luqmanil Hakim ma balagha bika ma nara. Ada dari sahabat-sahabat Rasul, ada dari para sahabat yang meriwayatkan dari Malik, Imam Malik, Luqman Al-Hakim yang sudah kita kenal di dalam Al-Quran, yang sangat luar biasa pesan-pesannya di dalam Al-Quran itu, kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kok sampai bisa makom setinggi itu. Ma balagha bika ma nara. Kok sampai setinggi itu wahai Luqman Al-Hakim? Apa yang membuat engkau diangkat derajatnya oleh Allah sampai setinggi itu? Nah, itu pertanyaan dari orang-orang sekitar Luqman Al-Hakim. Qala Luqman Al-Hakim berkata, sidqul hadis
Yang pertama adalah saya, kata Luqman Al-Hakim, bisa diangkat oleh Allah derajatku setinggi ini adalah karena sidqul hadis. Aku selalu berkata jujur. Setiap apa yang aku omongkan maka membawa kejujuran. Enggak pernah Luqman Al-Hakim itu bohong. Ini luar biasa. Yang kedua, Luqman Al-Hakim bisa sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi itu adalah yang kedua, wa'adaul amanah, karena selalu menepati janji, selalu melaksanakan amanah, setiap amanah yang diberikan oleh masyarakat maupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan kita untuk sedekah, Luqman Al-Hakim sedekah, sholat dan sebagainya. Dibersih amanat oleh masyarakatnya, dititipin dunia juga amanah. Artinya dunia tidak melalaikannya, tetapi dia yang mengatur dunianya. Itu juga merupakan wa'daul amanah, melaksanakan dari amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga yang Luqman Al-Hakim diangkat derajatnya oleh Allah setinggi itu, bahkan ada mufasir yang berpendapat Luqman Al-Hakim itu adalah sudah maqam an-nabi, bukan belum sampai rasul, tapi an-nabi, karena ajarannya ini membawa risalah yang luar biasa. Yang ketiga adalah watarku ma la ya'nini, watarku ma la yu'nini. Yang ketiga yang Allah angkat derajatku adalah sebabnya aku meninggalkan apa-apa yang tidak ada maknanya buatku. Jadi misalkan makom-makom orang-orang, jangankan Luqman Al-Hakim, makomnya orang salafus soleh dulu, orang-orang soleh yang di sekitar kita aja, orang-orang tua kita, misalkan Mbah siapa namanya Kuitang, Habib Ali Kuitang, juga setiap harinya tidak enggak seenaknya kita main HP, main apa, diisi dengan hal-hal yang menyibukkan dirinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malamnya pun sama, menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kisahnya, ketika kalau malam bangun jam 3 pagi bangun, itu katanya sudah siang. Katanya sudah siang. Nah, jam 3 pagi bangun sudah siang. Katanya, kata almarhum Habib Ali Kuitang. Wah, cepat-cepat kita ini, sudah siang ini, padahal masih jam 3 pagi. Nah, kalau kita jam berapa kita bangun? Wah, jam 3, masih malam katanya. Nah, ini. Oleh karena itu kita sampaikan di dalam setiap malam itu ada namanya waktu yang paling jos, paling mantap untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau menurut orang-orang tua kita dulu ya. Jadi jam 3 itu sudah akhir dari malam, sudah habis malamnya. Setelah jam 3 itu masuk fajar. Setelah jam 3 lebih fajar. Jadi malam itu dari mana? Ya dari maghrib tadi sampai jam perkiraan jam 3 lebih 10 menit. Setengah 4 itu sudah fajar, bukan malam lagi. Lah, sepertiga malam terakhir, nah ini
sepertiga malam terakhir itu perkiraan adalah menurut orang tua kita, kiai-kiai kita yang tua-tua dulu, jam 12 malam sampai jam 3. Itulah waktu yang sangat utama bagi siapa saja yang bisa menyibukkan diri di waktu itu, maka janji Allah itu akan mengangkat derajatnya maqamam mahmuda. Allah akan angkat makomnya ke makom yang terpuji, baik di dunia maupun di akhirat. Enggak ada kita nemukan kiai-kiai kita dulu itu jam 3 baru bangun, itu kita enggak menemukan itu. Pasti mereka duduk paling tidak jam 12 itu sudah duduk sampai subuh. Nah, itu makomnya kiai kita dulu, enggak tahu kiai sekarang. Jadi para kiai-kiai kita dulu seperti itu. Jangankan Luqman Al-Hakim, kiai kita dulu itu seperti itu, menyibukkan dirinya terhadap hal-hal yang enggak ada gunanya. Paling tidak kita batasi. Kita batasi hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi kita. Apalagi Luqman Al-Hakim yang sudah makomnya Nabi. Ada yang berkata seperti itu. Kiai kita aja seperti itu, apalagi Luqman Al-Hakim. Dan pasti kalau kita kerjakan, insya Allah Allah akan angkat derajat kita maqamam mahmuda, maka derajat yang terpuji. Jadi yang biasanya kita bangun sholat tahajud jam 3 baru bangun, lah kita ajukan di jam 1:30. Nah, jadi setiap malam kata Rasulullah itu kan, Allah itu akan turun ke langit sama'ud dunia. Ya kira-kira waktunya seperti itu, jamnya seperti itu. Sehingga kalau ada presiden datang ke rumah kita sendiri kemudian kita matur, nah, berarti kan langsung kebanyakannya langsung di ACC. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke sama'ud dunia, kemudian mendengarkan sendiri rintihan dari hamba-hambanya yang mau bangun, kemudian bermunajat kepadanya. Insya Allah kebanyakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita saksikan orang yang, mohon maaf, level derajat di masyarakatnya itu biasa-biasa saja. Tukang becak, nelayan, tukang sol sepatu dan sebagainya. Ternyata anaknya bisa jadi orang hebat di tengah masyarakat maupun negara. Nah, contoh Purnawiran Komjen Nanang Iskandar, dulu Kabar Eskrim ya, itu orang tuanya sol sepatu. Bahkan ceritanya Pak Nanang Iskandar itu kalau ketika mau daftar Akpol itu jalan kaki sampai ke Surabaya, enggak punya biaya. Nah, barangkali orang tuanya munajat luar biasa sehingga Allah kabulkan permohonan itu. Yang pasti tidak biasa-biasa saja permohonannya, pasti malam melek, enggak mungkin enggak melek. Malam pasti melek. Ya paling tidak itu antara jam 12 sampai jam 3 itu pasti matanya menahan kantuk hanya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya menjadi orang hebat. Gitu. Dan banyak lagi yang kita
saksikan cerita-cerita seperti itu. Orang tuanya biasa saja tapi anaknya menjadi orang yang luar biasa. Hadis 199. Qala haddatsana Abul Qasim Isa haddatsana Suwaid an Malik an Sufyan bin Muslim annahu qala qila ya Rasulullah ayakunul mu'minu jabbanan qala na'am qila lahu ayakunul mu'min bakhilan qala na'am qila lahu ayakunul mu'minu kadzaban qala la. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, lagi duduk-duduk biasa, Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasul, apakah ada orang mukmin itu yang penakut? Oh, ada, kata Rasul. Naam, ada. Terus ditanya lagi, apakah ada orang mukmin itu yang mempunyai sifat bakhil, kikir? Kata Rasul, ada. Qala na'am. Oh, ada orang mukmin bakhil, ada. Tapi ada ditanya, ketika ditanya ayakunul mu'minu kadzaban, apakah ada orang mukmin itu yang pendusta, yang punya sifat pendusta? Kadzaban itu sigat mubalaghah, jadi pendusta banget. Maka Rasul menjawabnya, qala la, enggak ada orang mukmin yang punya sifat pendusta, itu enggak ada. Artinya apa? Berarti orang yang sukanya bohong, pendusta, punya sifat pendusta, berarti dia makomnya belum mukmin, masih muslim. Itu maksudnya seperti itu. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Ismail bin Ja'far an Amru anil Mutlib bin Hantab an Ibadah bin As-Samit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idmanu li sittan min anfusikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian itu ketika kita punya hutang kemudian memberikan HP ke orang, itu jaminan, ya. Itmanu li sitan min anfusikum, hendaklah kalian menjamin untuk diriku 6 perkara. Nah, ini manulakumul jannah, aku akan jaminkan engkau surga bagi kalian. Wah, jadi kita dijamin oleh Rasulullah itu bisa masuk surga, tapi kita juga harus menjamin, punya jaminan 6 perkara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usduku idza hadatstum, yang pertama adalah hendaklah kalian itu jujur dalam perkataan. Yang pertama, usduku idza hadatstum, jujurlah kalian ketika kalian berbicara. Wah, ini sangat berat sekali saat ini. Yang kedua, wa'ufu idza wa'adtum, hendaklah kalian menepati janji, idza wa'adtum, apabila kalian sudah berjanji. Wa'addu idza tumintum, dan hendaklah kalian laksanakan apabila dikasih amanat. Amanat apa saja? Entah kalau yang paling kecil, nah di belakang ada penitipan barang, nah itu juga amanah. Maka harus dijaga benar. Wahfadzu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian.
Wa ghaddu absarakum, yang kelima adalah jagalah, tundukkanlah absarakum, pandangan kalian. Wa kuffu aidiakum, yang keenam adalah kita disuruh oleh Rasulullah menjaga tangan kita. Nah, jadi 6 perkara ini kalau kita berani melaksanakannya, maka Rasul akan menjamin kita surga. Kira-kira kalau Rasul yang menjamin, pasti tidak? Pasti. Kalau masih kelasnya kiai menjamin surga, lah itu masuk surga aja belum tentu. Tapi kalau Rasul yang menjamin, pasti. Yang pertama tadi kita ulangi, apabila berbicara harus jujur, kemudian ketika berjanji harus ditepati, dikasih amanah harus ditunaikan, menjaga kemaluan, kemudian merendahkan pandangan mata, yang kelima. Yang keenam adalah menjaga tangan kita. Menjaga tangan itu bermacam-macam. Ini sekarang HP, media sosial juga menjaga tangan. Omongannya nggak bisa kasar, tapi ngetiknya kasar macam-macam, akhirnya banyak orang tersinggung. Itu juga termasuk menjaga tangan. Nah, itu maksudnya begitu. Kalau bisa maksudnya nempeleng orang tanpa ada dasar salah dan sebagainya. Nah, ini juga sekarang musimnya musim medsos, ngewawur, ngetiknya nggak karu-karuan, banyak orang salah, akhirnya ujung-ujung masuk penjara. Nah, ini 6 perkara yang apabila kita bisa menjaganya, maka Rasulullah akan menjamin kita surga bagi kita. Qala al-faqih qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jami'al khairat fi hadhihi al-asya' as-sittah. Nah, ini dijelaskan. Pengarang kitab ini Abu Lais As-Samarqandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 6 perkara ini. Awaluha asduku idza hadatstum faqad dakhala fihi kalimat at-tauhid wa ghairaha, yakni idza syahida annahu la ilaha illallah yakunu qawluhu shadiqan min nafsihi wa yakunu shadiqan fi hadithihi ma'an nasi. Nah, ini menurut pengarang kitab ini ditafsirkan bahwasanya jujur ketika berucap itu juga termasuk ketika melafadzkan kalimat tauhid, yang kita sudah berjanji bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka harus kita buktikan. Baik omongan kita harus kita buktikan untuk diri kita sendiri maupun di hadapan orang banyak. Artinya ketika kita sudah bersaksi Allah itu segala-galanya bagi kita, maka yang kita lakukan adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal hati kita harus hilangkan itu semua. Kita yakin, termasuk juga kita ketika ibadah kepada Allah harus kita yakin bahwasanya ketika masuk rumah Allah pasti Allah akan menjamin kita akan selamat. Omongan orang munafik itu sudah biasa di dalam surat At-Taubah yang lain. Dulu awal-awal gencarnya, masih awal-awal virus muncul, seluruh masjid ditutup. Kalau orang ke masjid nanti kena macam-macam,
bahkan ada singa di dalam masjid dan sebagainya, akhirnya kita jadi penakut. Ketika kita menghadap kepada Allah, kita yakinkan dalam diri kita hanya Allah yang kita sembah, tidak ada yang lain. Ya, kita menghadap udah tanpa ragu, nggak usah suruh protokol kesehatan, ya sudah. Tapi hati kita jangan curiga si A, si B dan sebagainya, sehingga kita cacat akidah kita. Akidah kita kalau udah cacat, udah hilang amalan kita. Jadi sholat yakin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang namanya corona di dalam masjid, adanya di dalam kuburan. Wa qawluhu wa aufu idza wa'adtum, yakni al-wa'du alladhi bainahu wa bainallahi ta'ala wal wa'du alladhi bainahu wa bainan nas, fa ammal 'ahdu alladhi bainahu wa bainallahi ta'ala fa ayyuthbita 'ala imanihi ilal maut. Nah, ini dijelaskan menepati janji. Apabila sudah berjanji, dijelaskan menurut pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah antara Allah dan dirinya, dan antara dirinya dan sesama manusia. Adapun bentuk janji terhadap Allah adalah menetapkan keimanannya sampai menjaga imannya itu sampai ilal maut, sampai kematian menjemputnya. Jadi sampai sedalam ini pemahaman dari pengarang kitab ini. Wa amal ladzi bainahu wa bainan nas fa huwa ayyafiya bi jami'i ma wa'adahum. Dan adapun antara dirinya dan sesama manusia adalah apa-apa yang sudah dia janjikan itu harus ditepati, enggak ada yang tidak. Ketika kita sudah ngomong nanti saya akan ke rumah, maka harus ditepati. Kalau tidak datang, maka harus kita beritahu. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kita enggak boleh ngomong yang sudah untuk kedepannya udah pasti saya datang. Tapi kita harus ngomong insya Allah saya akan datang. Nah, itu adalah perkataan orang mukmin. Demikian sudah kita masuk waktu sholat Isya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.